pendengar, kita masih bersama dengan Mama Dewi Yul dan juga Ekspresi Surya Mama kaget Saetapi. banget tadi ya di situ ya, kaget banget ekspresinya happy. Jadi Surya Saetapi ini datang ke Indonesia kasih surprise buat Mama, nggak bilang sama sekali. Apa alasannya? Sebetulnya ngomongnya pulangnya bulan Mei, tapi lihat Surya aja Kak. Tapi politik di Amerika bikin mau nggak mau harus pulang buat perpanjangan visa. Jadi akhirnya ngomong ke kakak ipar, Merdi, Ade, Raya, dan juga ponakan Ramiza buat kasih rencana kejutan buat Mama. Oh, oke. Tapi kakak pertama terakhir ketemu ibu terakhir 1,5 tahun. Tapi ketemu kakak pertama 3 tahun. Jadi ini rencana kejutan buat semuanya. Gitu. Padahal janjinya bulan Mei tapi kasih surprise. Oke, jadi yang lain tahu, cuman Mama nggak tahu gitu ya. Itu momennya jadi lagi makan bareng sama keluarga. Jadi mereka bilang, Bu, ayo di restoran mau endorse, ada restoran yang mau di endorse. Jadi makanannya udah full semua. Pas suruh duduk sama Rama, Rama dikerjain juga, Rama nggak tahu. Oh, Rama juga nggak tahu. Jadi Ibu duduk ya syuting, ada timnya syuting ya, review makanan ini sebelum dimakan, coba di ini dulu, dilihat yang Ibu udah pernah makan yang mana, yang belum, yang mana gitu. Baru kita mau nilai. Rama lagi ngomong bla 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 bla, ini makanan ini rasanya sepertinya aku pernah nyobain, Ibu pernah belum, lagi itu muncullah pangeran ini gitu. Berapa lama Mama nggak ketemu sama Surya? Terakhir Mei 2023, 1,5 tahun. Pun kalau video call susah bener waktunya. Jadi kan perbedaan waktu. Terus nanti, sayang Ibu kangen, lagi ngajar Bu, gitu. Ya, Ibu cuma bisa hubungi saya Sabtu Minggu. Ya, kangen kan nggak bisa diatur ya. Tapi kalau buat Surya yang paling dikangenin dari Indonesia selain Mama sama keluarga ya apa sih? Makanannya dong, cuacanya juga. Karena kalau di Rochester itu dingin banget, sekarang -4 Celcius. Iya, soalnya yang kita dengar katanya Surya ini sukanya cilor sama cimol. Iya. Tapi enak juga tuh cilor, coba deh Surya. Tapi kalau Mama apa yang dikangenin sama Surya? Semuanya. Apanya mah salah satunya? Kangen, pengen meluk. Kangen debatnya ya. Berdebat, suka adu argumentasi untuk mengasah kepalaku juga. Aku belajar dari Surya banyak. Surya itu kan tidak pernah mau dinasihatin. Itu aku belajar bahwa anak-anak itu tidak perlu dinasihati kecuali diminta. Tidak mau dinasehati? Iya, tidak mau dinasihati kecuali dia yang minta. Ibu, bagaimana menurut pendapat Ibu? Jadi itu aku belajar bahwa anak-anak itu hanya perlu diberitahu sejak dia masih kecil, balita sampai teenagers atau sampai dia akil balik. Setelah itu ajarkan dia untuk berpikir dan untuk memberikan pendapatnya kecuali kita diminta. Gitu. Jadi aku diajari oleh Surya. Mama ke dia, ya. Dan itu aku terapkan di anak-anakku semua. Sehingga aku cuma ngawasi, mengingatkan aja, tapi tidak memberi nasihat sampai batas dia akil balik. Aku terus kan ngebimbing adab, akhlak, iman gitu sampai mereka akil balik. Kalau udah itu nggak ada anak-anak yang suka dinasehat, apalagi dinasehatinya seolah-olah orang tua lebih tahu segala-galanya. Tapi nanti pasti mereka akan kangen dinasehatin orang tua ya. Iya, berdebat. Sobat Ambiar, jarak waktu barangkali ini menjadi satu jadi masalah untuk Mama dan juga Surya untuk berkomunikasi. Tapi quality time adalah satu hal yang sangat penting. Kita mau kasih lihat quality time Mama sama Surya seperti apa ya. Seru banget Mams. Kapan itu Mams? Minggu kemarin. Aku diajak sama Merdi, sama Rama, iya. Aduh seru banget. Ditraktir sama anak mantu cucu. Satu lagi, ingat waktu pas sampai Bali, datang lebih awal, seminggu lebih awal, tiba-tiba kakak WhatsApp, tahu nggak kalau ibu nggak bisa datang,
masa sih kayak sedikit sedih dan kecewa juga karena ternyata ibu kerja dan nyusul gitu. Ibunya tahun baru dapat kerjaan. Alhamdulillah ya namanya juga Alhamdulillah, kerjaan. Masya Allah. Ya, Masya Allah, kan jarang-jarang ya udah pakai begini terus masih ngisi acara. Iya kok. Ternyata acara tahun barunya itu 1 Rajaban. Oh, ya kebetulan dengan 1 Rajab. Sama Ustadz Maulana. Oh ya Allah seru banget Aduh, Mama. alhamdulillah. Surya mau sampai kapan di Indonesia? Surya kok nggak Kapan? ngajakin aku sih ke Bali? Sampai besok. Sampai besok. Besok udah pulang ke Amerika? Besok? Iya. Iya besok malam. Oh. Mama jangan seneng dong ibu, jangan nangis. Jangan Mama nggak sedih. diajak ke Karena Amerika? listriknya lebih hemat. Airnya lebih hemat. Kenapa? Jadi jangan sedih kalau Surya pulang ke Amerika. Lebih supaya hemat dia- katanya. Listriknya lebih hemat. Semuanya. Aha. Selama di sini aku pengen bikin Surya senang. Kalau aku ngajak makan kan aku traktir juga dong, lansia mandiri gitu kan. Jangan cepet-cepet pulang. Ngapain cepet-cepet pulang ke Amerika? Soalnya kita dengar katanya Surya sedang mencari jodoh di Indonesia. Ya. Cari uang, Cari uang, cari jodoh dulu nih, kita mau kasih lihat ya. Katanya Surya sedang mencari jodoh di Indonesia. cari uangnya juga. Surya, syaratnya apa untuk jadi pasangan kamu? Tadi udah dijelasin, yang pertama bisa bahasa isyarat, menghormati keluarga, sama mau jalan-jalan keliling dunia bareng-bareng, dan tambah satu lagi punya mata biru. Punya mata biru. Mata bir. Pas banget, vokalis kita Lita suka pakai soft lens biru. Kenapa harus matanya yang biru? Kenapa matanya harus biru, nggak ungu, hijau, kuning? Oh, suka kayak laut katanya. Oh. Biru dari kecil selalu. Berarti mesti orang mana tuh ya? Bule banget. Uzbekistan ya, Ah, orang oke. Uzbekistan. Tapi Well. Mama kan dibilang sebagai mertua idaman, Insya Allah, ya. insya Allah. Kalau Mama pengennya dapat menantu untuk Surya yang seperti apa? Iya. Yang Surya mencintai dan menyayangi, ibunya akan ikut. Udah ada yang DM belum ke Surya? Oh iya, Banyak? nggak ada. Kira-kira 50-an lebih lah. Nggak cuma yang ceweknya yang DM, tapi orang tuanya juga. Ada juga yang dari luar negeri, dari Malaysia, Aljazair. Oh, wow. Jadi banyak yang kirim direct message untuk berkenalan, untuk punya hubungan yang serius sama Ada yang Surya. kamu suka? Wow. Belum. Belum. Fokus juga mau S3 juga. Ih, Makanya luar cari biasa. jodoh tapi mau fokus ke S3. Jadi barengan lah kalau bisa. Ya semoga ya Surya ya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Amin, Sama amin, amin, semoga amin. bisa menempuh Amin, program S3-nya, amin. diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Tapi kalau buat Surya sendiri, ke depannya nanti akan tinggal di Indonesia atau akan stay-nya di Amerika? Nggak tahu sih kalau itu ya. Di Amerika ya? Mau ngobrol dulu soal panti jompo. Karena maunya di London, di Inggris. Ya, kalau tua Karena mau ada hidup panti di jompo. London. Maunya Yang hidup khusus di tuh. London. Iya. Kenapa? Panti jomponya bagus. Panti jomponya bagus. Jadi salah satu keinginan kamu menghabiskan masa tua di panti jompo. Ini sebetulnya kemarin ada program panti jompo di Amerika, ketemu sama teman-teman tuli. Jadi orang-orang tua yang tinggal sendiri nggak pernah komunikasi. Tapi kalau di Inggris itu ada panti jompo yang khusus untuk tuli yang pakai bahasa isyarat, jadi bisa komunikasi. Jadi kan meskipun lansia tetap harus happy dan tetap bisa komunikasi dengan Betul orang ya. lainnya. Jadi buat sobat Ambiar, tolong konotasi panti jompo itu kalau kita ngelihatnya stigmanya negatif, tidak juga. Justru panti jompo itu tempat yang mereka bisa memanfaatkan waktu beraktivitas, ya banyak hal positif, dan panti jompo zaman sekarang tuh bagus-bagus sekali loh ya. Iya. Buat Surya, sukses selalu, sehat, dan terima kasih banyak. Pada akhirnya ini menjadi pembelajaran, bukan hanya untuk mereka ojek online, tapi buat kita semua yang ada di sini untuk lebih aware, lebih perhatian lagi terhadap teman-teman tuli ya. Salam untuk teman-teman tuli, semoga mereka bisa mendapatkan hak yang seharusnya ya. Terima kasih juga buat Mama Dewi Yul, semoga sehat selalu ya. Amin. Buat sobat Ambiar, kita masih punya bintang tamu lainnya. Yang satu ini seorang pria yang kabarnya sedang diperbincangkan sama sobat Ambiar di luar sana, karena kabarnya sang mantan istri akhirnya baru saja
saja melepas masa lajangnya lagi di bulan Desember 2024. Nah, kita akan hadirkan seorang mantan pemain sinetron. Kita ingin tahu update kehidupannya seperti apa. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Robby Tremonti. Selamat pagi, Robby. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Robby Tremonti. Oke. Masih main sinetron ya sih? Terakhir syuting film. Terakhir syuting film. Iya, sama Mas Rizal baru selesai. Oke, Robby ini adalah mantan suami dari Aureli Moremans. Mohon maaf kalau kita harus sebut nama Aureli, tidak masalah ya? Nggak masalah. Berapa lama saat itu menjadi suami dari Aureli Moremans? Kurang lebih udah 13 tahun yang lalu, tapi kurang lebih setahun lebih. Sudah cukup udah lama 13 ya? tahun yang lalu sih. Sekarang sudah punya pasangan? Udah. Oke, baik, kita akan bertemu dengan Robby dan kita ingin tahu seperti apa kehidupannya sekarang. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Robby sudah hadir di sini ya. Terima kasih Mas Robby udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Robby, Sama-sama, ketika Aureli akhirnya memutuskan untuk menikah dan sekarang tinggal di Amerika bersama dengan suaminya, akhirnya netizen menguak masa lalu bersama dengan kamu. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, nanti kamu boleh tanggapi. Oke. Robby, kita berharap siapapun yang hadir di sini di Pagi-Pagi Ambiar kehidupannya selalu bahagia, pun juga dengan kamu. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Aureli, bahwa dia mengaku bahwa sebetulnya tidak ada pernikahan. Kalau kamu secara pribadi menganggapnya hubungan kamu bersama Aureli di saat tahun 2011, kalau saya tidak salah, apakah menganggap itu sebagai sebuah pernikahan atau hanya hubungan biasa pacaran aja? Ya, kalau kebetulan kan saya Katolik ya. Kalau saya bilang enggak, ya dosa. Cuman kalau saat itu kan banyak media waktu itu tanya saya kan. Sama pertanyaannya sama gitu kan. Kalau menurut dia itu nggak nikah ya udah. Tapi kalau menurut saya itu pernikahan. Udah itu aja. Sebagai seorang laki-laki yang menganggap bahwa itu adalah sebuah pernikahan, tapi di pihak lain menganggap itu bukan pernikahan yang sah. Apa dalam pikiran kamu ketika dia mengeluarkan statement seperti itu? Pada saat itu sih, pada tahun itu ya hancur ya, sedih pastilah. Saya juga kan manusia ya. Tapi mau gimana gitu? Saya terima apa adanya, termasuk berita-berita yang dulu yang udah lalu gitu kan. Saya terima selama nggak mengganggu saya secara hukum, ya saya anggap kayak nggak ada aja saat itu. Dengan adanya statement itu sedikit banyak pasti mempengaruhi kamu, pun juga pandangan orang lain terhadap kamu. Kamu sempat coba untuk menghubungi Aureli nggak sih? Kok sampai ada statement seperti itu dari kamu? Nggak pernah. Jadi kamu biarin aja? Biarin aja. Kamu tidak masalah dengan statement dia? Nggak masalah. Karena kalau dari saya pribadi itu rekan-rekan media kan saat itu kan tanya ke saya. Kenapa saya saat itu seakan-akan kayak hilang ya? Kayak nggak mengcounter. Karena sifat saya tuh saya nggak mau konflik. Itu akan jadi pro dan kontra kan pada saat itu. Kita sama-sama tahu kan kalau ada suatu konflik pasti ada yang pro dan kontra. Kalau saya sih selama nggak ada polisi hubungin saya atau nggak ada DPO tentang saya, berarti kan saya dalam posisi biarkan masyarakat yang nilai sendiri. Saat itu kan saya diemin seperti itu aja. Berarti di sini memang ada dua pengakuan yang berbeda. Aureli dengan pengakuannya mengaku bahwa tidak ada pernikahan, sementara kamu merasa bahwa itu adalah sebuah pernikahan. Namun pertanyaannya, kita punya sebuah artikel, kamu boleh tanggapi. Menikah pada usia 18 tahun, artis cantik Aureli Moremans mengaku pernikahannya dengan Robby Tremonti tidak dihadiri orang tuanya. Apakah ini sebuah fakta? Fakta. Kenapa Tidak dihadiri sampai orang tuanya? tidak dihadiri orang tuanya? Berarti orang tuanya Mas Robby ada gitu kan? Ada. Oke. Mau dibahas banget nih. Jadi gini, saya menghormati teman-teman yang emang beragama Islam, ya kan? Cuman kalau misalkan memang saat itu setelah saya di usia sekarang mengcounter itu, sebenarnya
di saat usia saya sekarang udah lebih legowo, nggak seperti zaman dulu masih kecil ya. Sekarang sebenarnya pada zaman dulu itu, setelah saya pikir-pikir jauh, sebenarnya pihak saya nggak ada yang salah, pihak Wareli juga nggak salah. Dan setelah saya makin dewasa, mungkin saya menilai zaman dulu ya apa yang dilakukan oleh orang tua Wareli adalah hal yang wajar ya. Tapi kalau berbicara fakta, sebenarnya ya saat 13 tahun yang lalu ya saya menjalin hubungan dengan Wareli itu ya benar-benar atas dasar rasa sayang ya, emang layaknya lawan jenis yang saling suka. Dan mungkin pada saat itu memang Wareli menurut di mata orang tuanya masih terlalu muda, ya kan. Kalau saya sekarang keluar mengcounter, saya saat itu tidak menculik. Kan berita kan bilang saya membawa lari ya. Enggak lah. Karena pada saat itu kalau secara Katolik, mungkin kalau teman-teman di rumah memang beragama Katolik gitu kan, memang dalam suatu pernikahan itu kalau misalkan si pasangan di sini berarti wanita ya, sudah di atas 17 atau 18 tahun malah ya kan, dia nggak seperti, mohon maaf, nggak seperti Muslim pada umumnya yang harus ada wali ya kalau nggak salah. Wali nikah atau wali nikah. Karena kalau secara Katolik kita dulu ada namanya penyelidikan kanonik. Kalau misalkan di sini ada yang beragama Katolik, bahwa tidak semudah itu menikah di agama Katolik. Bahwa masing-masing pasangan mempelai pria di interview dulu sama seorang pastor sendiri-sendiri, apakah benar-benar mau menikah nih, nggak ada paksaan atau apa ya kan. Nah, akhirnya ya begitupun wanitanya ya seperti itu ya. Di Katolik itu sebenarnya nggak mudah nikah, nggak mudah juga berpisah ya. Bercerai itu malah di Katolik itu kayaknya susah gitu ya. Ya kecuali cerai mati lah gitu ya. Ya, tapi nasi sudah menjadi bubur pun juga itu adalah masa lalu ya, yang kita harapkan sekarang Aureli dengan kehidupan barunya juga semoga jauh lebih bahagia, pun juga dengan Robby. Nanti kita akan bahas kehidupan kamu dan seperti apa sih yang kamu lakukan sekarang karena sudah cukup lama menghilang dari dunia hiburan ya. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.